Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumpa lagi dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Selanjutnya pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tema 6C atau tema 3 tokoh dan penemuan pada subtema 2 pembelajaran kelima dan 6. Untuk pembelajaran 5 kita akan belajar menjelaskan pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya, kemudian memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Pada pembelajaran ke-6-nya kita akan menjelaskan informasi dalam teks eksplanasi dan menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban. Anak-anak sekalian, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen. Komponen yang menyusun komputer saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Komponen komputer antara lain layar, unit pemroses sentral atau CPU, Central Processing Unit, papan ketik atau keyboard, dan tetikus atau mouse. Pada tahun 1822, Charles Babbage, seorang profesor matematika Inggris bersama asistennya Augusta Ada King, membuat suatu mesin yang mampu melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dioperasikan dengan menggunakan tenaga uap. Penemuan Charles tersebut merupakan cikal bakal komputer maju saat ini. Oleh karena penemuan tersebut, Charles Babbage dijuluki sebagai bapak komputer. Saat ini komputer sudah semakin canggih, tetapi sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan sekarang. Dalam sejarah komputer ada 5 generasi komputer, antara lain sebagai berikut. Generasi pertama, tahun 1941, seorang insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse membangun sebuah komputer yang dinamakan Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Ukuran komputer ini sangatlah besar dan membutuhkan daya listrik yang juga tidak sedikit. Komputer Z3 merupakan komputer generasi pertama. Generasi kedua tahun 1948. Penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Transistor adalah komponen semikonduktor yang salah satu fungsinya sebagai penguat arus. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Hal itu berdampak pada perubahan ukuran mesin-mesin elektronik yang pada awalnya memiliki ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini membuat daya listrik yang dipergunakan juga lebih sedikit daripada komputer jenis sebelumnya. Generasi ketiga, perkembangan komputer pada generasi ketiga terjadi sekitar tahun antara 1964 sampai 1970 dengan ditemukannya teknologi Integrated Circuit atau IC. Cirinya yaitu memiliki kapasitas memori yang besar dan dapat mengeluarkan suara. Pada generasi keempat, tahun 1970 ditandai dengan berlangsungnya komputer generasi keempat yang menggunakan chip untuk memori komputer. Komputer yang ada saat ini sebagian besar merupakan generasi keempat. Sejak kemunculannya, komputer generasi keempat semakin berkembang pesat dan memudahkan pekerjaan manusia. Generasi kelima, pada tahun 1981 dimulailah perkembangan komputer generasi kelima. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan yang dipelopori oleh negara Jepang. Komputer generasi kelima difokuskan pada kecerdasan buatan,
yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang menyerupai tingkah laku manusia. Hingga kini belum ada wujud nyata komputer generasi kelima. Oleh karena itu, komputer generasi ini mengarah ke arah robot yang memiliki kecerdasan buatan. Anak-anak sekalian, penemuan komputer memiliki dampak antara lain sebagai berikut. 1. Penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Memudahkan manusia berkirim pesan melalui surel atau surat elektronik dikirim melalui jaringan internet yang terpasang pada komputer. 3. Kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli lebih efisien karena pembeli tidak harus datang langsung ke toko. 4. Berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer. 5. Memudahkan siswa mengakses pelajaran dimanapun. 6. Membantu siswa mempelajari program kerja komputer. Perubahan sosial budaya apakah yang kalian rasakan setelah adanya komputer? Manfaat apa yang kalian peroleh dengan adanya komputer? Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Materi berikutnya yaitu memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Komputer dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kita dapat mengerjakan tugas, menonton film, bermain games, mendengarkan musik, bahkan bermain musik dengan menggunakan komputer. Contohnya seperti terlihat pada gambar berikut. Perhatikan juga alat-alat musik seperti gambar berikut ini. Ada pianika, ada recorder, gitar, dan biola. Kalian bisa berlatih memainkan solmisasi tangga nada menggunakan salah satu alat musik melodis seperti gambar tersebut. Ingatlah interval nada dalam solmisasi tangga nada yang telah kalian pelajari sebelumnya. Untuk lebih mengingatkan kita, ayo kita dengarkan sama-sama sebuah lagu Burung Tantina dari Maluku. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau tadi kita berbicara masalah komputer dan teknologi yang ada sekarang ini bisa diaplikasikan ke alat musik, sekarang kita akan belajar tentang menjelaskan informasi dalam teks eksplanasi. Silakan kalian baca buku paket kalian, buku tema 6C halaman 70, atau perhatikan berikut ini.
Setelah itu, tentukan informasi penting yang disajikan pada setiap paragraf dalam teks tersebut. Tentukan juga bagian-bagian teks eksplanasi tersebut. Tuliskan dalam diagram pada tabel buku paket kalian halaman 71. Kita lanjut ke materi berikutnya, menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban. Lemari pendingin merupakan salah satu perangkat yang memiliki peran penting dalam rumah tangga. Dalam memilih lemari pendingin maupun perangkat elektronik lainnya, sebaiknya pilih yang ramah lingkungan. Hal itu karena kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kamu tentu masih ingat tentang hak dan kewajiban, bukan? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Adapun hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Perhatikan contoh-contoh berikut ini, sebuah sikap yang mendahulukan kewajiban daripada hak. Gambar masuk kelas dengan tertib, kemudian izin dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah atau ketika hendak bepergian, membayar barang yang dibeli sesuai harga yang ditentukan, dan bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Panas kira cukup pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.